Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Sebbi Sambo merilis sebuah rekaman yang berisi mengecam keras pernyataan Michael Karet dari Nederland Belanda pada 3 Maret 2025. Surat terbuka Michael Karet berkenaan dengan pernyataan Sebbi Sambo bahwa pihaknya akan mendakwa Egyanus Kogoya dalam sidang istimewa TPNPB-OPM karena dinilai telah berkhianat dalam pembebasan pilot berkebangsaan New Zealand. Sebelum kita mendengarkan kecamatan Sebbi Sambo kepada Michael Karet, mari kita simak isi surat terbuka dari Michael Karet. Kepada 1. Yang Mulia Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya dan Komandan Operasi Pemne Kogoya. 2. Juru bicara TPNPB-OPM, Tuan Sebbi Sambo. Klarifikasi tuduhan Sebbi Sambo dan Egyanus Kogoya. Sebelum penjelasan lebih lanjut, secara pribadi saya mengakui Egyanus Kogoya adalah satu panglima daerah yang sangat hebat, pintar dan cerdas bersama Komandan Operasinya Pemne Kogoya, yang menggoncangkan pemerintah dan militer Indonesia dan mengangkat masalah Papua ke tingkat internasional. Saya tidak setuju, Sebbi Sambo merendahkan Egyanus Kogoya dan Pemne Kogoya. Pernyataan saya ini berdasarkan pengalaman saya, mulai dari kehancuran Rumkorem, Prei, Klikkwalik, Boni Anaya, Matias Wenda, Meki Mamben Salosa, Martin Luther Prawar dan saya sendiri sebagai Direktur West Papua Action Committee dan Presiden West Papua New Guinea National Congress. Kamu baru membentuk struktur militer baru, pada tahun 2012 di Biak, setelah adanya politik kompromi dengan Indonesia. Jadi, pengakuan Amerika dan Eropa itu hanya ada pada satu pemimpin Papua yaitu Michael Karet. Soal pembebasan pilot New Zealand itu, Sebbi Sambo tidak persalahkan Egyanus Kogoya. Sebab, informasi dan komunikasi dari Sebbi Sambo ke Egyanus Kogoya kemungkinan kesalahan teknis. Yang kedua, Sebbi katakan, diatur dengan pemerintah New Zealand dan nanti pesawatnya datang bawa pelabuhan Sentani. Menurut penilaian, saya ini tidak benar. Kalau perundingan pelepasan sandera harus ada negara yang mengatur perundingan. Saudara Sebbi, di manakah diplomatmu yang melakukan perundingan? Negara manakah yang mengakui kamu? Jangan menuduh sembarang Egyanus Kogoya. Dari Michael F. Karet. Netherlands, 3 Maret 2025. Menanggapi surat tadi, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Sebbi Sambo merilis sebuah rekaman suara kecaman berikut ini. Selamat pagi kepada semua pihak yang peduli dan perhatikan dan simpati dengan perjuangan bangsa Papua di seluruh dunia. Saya Sebbi Sambo, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dari pengendali manajemen markas pusat. Hari ini, tanggal 4 Maret tahun 2025, saya menanggapi pernyataan Pak Ketua Michael Karet di atas ini. Boleh ikuti. Saya Sebbi Sambo, waktu kecil tahun 1970-an, 80-an, 70-an, 80-an, 90-an saya biasa dengar ada orang-orang Papua dari Sorong, dari Manokwari, dari Fakfak, dari Biak, dari Serui, dari Nabire, dari Jayapura, ada di seluruh dunia. Mereka berjuang, nanti mereka bawa merdeka, mereka nanti kirim senjata, PBB nanti kasih kemerdekaan, Amerika kasih kemerdekaan. Cerita-cerita omong kosong ini, ilusi-ilusi kosong ini saya biasa dengar waktu kecil. Dan setelah saya belajar, saya mengerti politik Papua Merdeka ini, saya belajar dan saya mengikuti. Kemudian ternyata janji-janji itu mimpi kosong. Begitu. Dengar baik, catat baik. Dan ada juga guru-guru saya yang setia mengajar kami di pedalaman tahun 1970-an sampai 80-an sampai 90-an. Mereka itu banyakkan guru dipecat dari gurunya karena terlibat aksi perjuangan Papua Merdeka. Dan yang lain ada hubungan keluarga dengan Vermenas Awom dan lain-lain. Maka orang-orang tua itu diambil oleh misionaris Belanda bawa ke pedalaman dan mereka mengajar kami sekolah.
Saya masih ingat. Begitu. Jadi cerita-cerita saya dengar. Jadi guru-guru ini mereka buat lagu-lagu membesar. Kami belum mengerti anak kecil, tapi kami paham. Ternyata setelah kita besar, baru kita mengerti lagu-lagu itu mengisahkan tentang kehidupan orang Papua oleh Arnold Ab dengan timnya di Mambesakuru. Dan sebenarnya lagu menceritakan tentang kisah kehidupan dan perjuangan orang Papua dan mimpi-mimpi untuk merdeka. Begitu. Selanjutnya, saya mau sampaikan bahwa Michael Carrett bilang, dia komentar ini kami anggap itu sampah. Begitu. Komentar sampah. Karena saya pribadi, saya terus terang sampaikan kepada orang asli Papua yang ada di seluruh dunia dan di Papua, di Indonesia, bahwa mimpi kosong tadi itu membuat saya tidak bisa percaya orang-orang ini. Orang-orang seperti Michael Carrett, seperti Bernard Kaisebo yang ada di Belanda sana, Michael Carrett ada di Belanda sana, seperti Simon Petrus Sapioper. Karena prinsip saya adalah, oke, 60 tahun berjuang. Apa yang Anda buat untuk bangsa Papua selama tinggal di Belanda, di Eropa, di Amerika, di Australia? Sudah siapkan senjata untuk kita lawan Indonesia kah? Tidak. Catat, baik. Sudah siapkan senjata kah? Tidak. Pernah kirim senjata kah? Tidak. Janji-janji yang saya pernah dengar cerita itu. Tidak ada. Berarti, jangan berani komentar tentang kami. Jangan berani menulis dan merendahkan kami. Kami ini generasi ketiga yang bangkit dan lawan karena ketidakmampuan Anda untuk membawa Papua merdeka. Orang-orang yang saya sebutkan untuk kelompok-kelompoknya. Jangan bermimpi. Selalu mereka ini biasa kontak saya, tapi saya tidak serius tanggapi mereka. Karena bagi saya itu, apa yang Anda bikin tinggal di Eropa, di Amerika, di Belanda, selama 60 tahun lebih. Sudah siapkan senjata, sudah lobby negara mana, sudah yakinkan PBB atau tidak? Omong kosong tinggal di sana baru komentar orang-orang yang kerja pertaruhkan nyawa, harga diri, wibawa semuanya. Kurang ajar kamu orang-orang ini, Michael Carrett dan kelompok kamu. Saya bilang kurang ajar, kamu bukan pejuang. Saya kalau marah itu marah, jangan main-main dengan kami. Kami ini bangkit dan lawan, dari kota sampai hutan. Jangan main-main dengan kami. Catat baik. Kami akan kompromi, kami akan bisa kompromi, bisa, akan atau bisa, hanya dengan orang-orang yang kerja jelas, kerja nyata. Jadi seperti Oktomote, Benny Wenda, Oritek Up, Amarus Dow, Jonah Nari. Mereka itu Anda, Michael Carrett anggap tidak mampu, tapi mereka bekerja. Mereka menyampaikan kepada dunia pesan-pesan orang Papua melalui kampanye-kampanye mereka. Itu rakyat mereka di sana di Belanda. Lalu Anda Michael Carrett kampanye sejauh mana sampai diyakinkan dunia? Anda tahukah kampanye terbuka lewat media dan kampanye-kampanye yang melalui media itu mempengaruhi pikiran atau orang-orang internasional. Anda jangan salah. Jangan boro-boro tinggal di Belanda baru mengkritisi kami, menghina kami, kurang ajar kamu. Saya marah itu marah. Kamu datang di sini kami tetap tembak. Oh siapa ya, Dik? Kamu tinggalkan perjuangan ini. Bahasa Yali saya bilang, saya bahasa Yali bilang, henalamu semua tua kayak. Kamu berak baru kami cebok. Kamu punya pantat. Kurang ajar. Jadi jangan main-main. Kami jatuh bangun kerja. Begitu. Hormat. Saya sudah bilang itu, catat baik. Kami akan bisa dan bisa kompromi sekalipun beda organisasi hanya dengan orang-orang yang saya sebutkan seperti tadi, yang kerja seperti itu. Jelas kerja mereka, Oktomote, Benny Wenda, Oriteka, Berakiap, Amarus Dow, Jonah Nari. Mereka kerjanya jelas. Ere Kurumaki, kerjanya jelas. Kalau kamu, Michael Carrett, dengan kelompokmu, bikin apa? Sekian tahun tinggal di Belanda. Siapkan senjata, mari. Kita siap perang musuh Indonesia dalam tahun ini juga. Begitu. Saya terima pernyataan Michael Carrett ini tanggal 3 Maret 2025 dari Belanda ini oleh saya punya ipar. Ipar saya mengirim ini, dia bilang saya bilang wah itu pernyataan sampah. Dalam bahasa Inggris bilang, those people are useless people. Begitu, orang-orang tidak berguna.
Jadi kau pikir kau hebat bahasa Inggris, kau hebat tinggal di Eropa, ya kita mau akui Anda. Nonsen. Tidak ada itu. Kami tahu berjuang. Kami yakinkan rakyat kami untuk berjuang. Sekarang Anda bikin apa? Stop. Tidak ada yang boleh kritisi kami. Karena kami kerja nyata. Egyanus itu kami punya komando, kami punya struktur, kami punya manajemen, kami punya polisi, kebijakan, kami punya protokol. Maka dia melanggar, maka kita menyalahkan dia. Dia serahkan pilot ke Indonesia. Anda pikir kami tidak punya diplomat jaringan gerilya di seluruh dunia? Kami yang punya. Sampai PBB masuk bicara, PBB muat website, itu kami punya, bukan Anda Michael Carey dan kelompokmu tinggal di Belanda sana, maka anaknya joroti enak-enak, santai-santai dengan keluarga. No, kami ini tidak seperti Anda. Apa yang Anda bayangkan? You Michael Carey jangan coba-coba. Kami siap eksekusi Anda ke waktu kamu setelah merdeka juga, karena kamu tidak bikin apa-apa. Kamu janji rakyat Papua baru tidak urus merdeka. Kapan merdeka? 60 tahun itu sia-sia karena ketidakmampuan Anda sekalian. Begitu. Pejuang Papua merdeka di seluruh dunia, catat, bagikan pernyataan Michael Carey dengan audio voice saya ini kepada semua orang. Supaya tahu. Omong kosong mereka yang tinggal di luar negeri, janji-janji kosong. Kelain presiden, sudah merdeka kah? Belum merdeka. Anda tahu filosofi kami orang Jali? Kami orang Jali itu filosofi kami, satu orang pergi berburu babi hutan ke hutan, tidak pernah janji di rumah bahwa saya bunuh babi hutan, Anda makan kaki atau kepala atau tangan. Tidak pernah, bunuh baru bawa, taruh di rumah, nanti ada orang yang potong masak. Lalu ada yang juga tugasnya bagi, potong baru bagi-bagi. Begitu. Jadi logikanya apa? Anda mengklaim diri sebagai presiden pro lucu orang-orang kuno. Saya bilang orang-orang kuno karena kamu sekolah tapi masih kuno, tidak mengerti bagaimana mendirikan negara, merebut kemerdekaan kembali dari perampasan oleh Indonesia. Itu catat baik. Pejuang-pejuang Papua Merdeka yang masih muda sekarang catat bahwa tidak ada orang tua lagi. Kelly Kualek sudah meninggal. Daniel Yudas Kokoya dan semuanya. Daulong Bere baru berbulan lalu meninggal. Iginap. Orang-orang tua kami sudah tidak ada lagi. Semua. Bernard Mawel meninggal. Dadi Soki meninggal. Tinggal Matias Wendar dan Goliat Tabuni. Jadi tidak ada orang tua lagi. Mau dengar siapa? Kami ini sudah yang ganti orang tua generasi 3. Jadi ikuti komando. Begitu. Tidak ada yang ikut-ikutan. Hormat. Ini saya marah ini. Michael Carey kurang ajar dia menulis ini. Kau tahu kerja apa? Kau yakinkan rakyat mana? Anda didik rakyat berapa persen baru bisa berjuang? Goblok. Lari ke luar negeri cari makan, cari lonte-lonte di sana. Diam. Saya marah. Begitu hormat. Wah.